Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang refleksi perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada topik 3, ruang kolaborasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, ada saya Nauful, ada Angeliana, ada Lintang, dan Mbak Muftaja. Yang pertama, pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Untuk pandangan masing-masing anggota kelompok, ada pandangan anak, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik turut mempengaruhi jalannya kegiatan pembelajaran sehingga berpengaruh terhadap proses pendidikan. Jika faktor-faktor tersebut mendukung jalannya pembelajaran, maka akan meningkatkan mutu pendidikan. Dan sebaliknya, dalam proses pembelajaran, guru dihadapkan dengan peserta didik yang memiliki berbagai perbedaan tersebut, sehingga penting bagi guru untuk dapat menyatukan berbagai perbedaan sehingga peserta didik memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk pandangan Andri, proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Menurut saya, seorang guru harus memahami aspek sosial dan budaya setiap peserta didik. Hal ini penting karena kedua perspektif tersebut membantu dalam mengajarkan sikap solidaritas, memahami lingkungan sekolah, dan merancang sistem yang sesuai dengan kondisi latar belakang peserta didik, termasuk faktor ekonomi dan politik. Menurut saya, dalam pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dari adanya pengaruh perspektif sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik akan berpengaruh terhadap karakteristik peserta didik serta iklim dalam pendidikan. Pada proses pembelajaran, perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya akan mempengaruhi motivasi serta minat belajar peserta didik. Sedangkan faktor politik akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang ada. Pandangan saya mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yaitu diantaranya lingkungan sosial yang positif dan inklusif akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan tumbuh secara optimal. Kemudian aspek budaya juga sangat penting dalam pembelajaran. Pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan keberagaman budaya dalam kelas. Melibatkan konten yang relevan dengan budaya siswa dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan juga pemahaman mereka. Perspektif ekonomi juga memiliki dampak dalam pendidikan. Kesenjangan ekonomi yang dialami seseorang dapat menghambat akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah juga akan dapat memiliki dampak pada sistem pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik. Menurut pandangan saya, pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik, bahwa hal tersebut perlu dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik peserta didik agar dalam melakukan proses pembelajaran dan kebutuhan serta karakteristik dari peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran yang berlangsung dapat menyesuaikan dengan keadaan dari peserta didik dan dapat dimaksudkan sebagai contoh dalam proses pembelajaran. Untuk pandangan Andri, pendidik perlu memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki pandangan sosial yang berbeda. Pendidikan harus mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, segala keterbatasan tidak boleh menjadi penghalang dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut saya, kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, maka sebagai pendidik saya bisa melakukan hal berikut. Yang pertama, memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang kedua, memahami faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi,
ketiga, melakukan kerjasama dengan rekan sejawat dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat adanya perbedaan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik peserta didik dan pada bidang pendidikan. Yang keempat, mengikuti kebijakan pemerintah, dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi saya adalah ketika pendidik harus dapat menganalisis dan menerapkan keempat perspektif tersebut. Adapun kesiapan saya diantaranya, yang pertama, mempelajari bagaimana siswa itu berinteraksi dengan rekan dan guru-gurunya. Yang kedua, melihat karakteristik siswa berdasarkan profiling yang telah dibuat. Yang ketiga, memperhatikan dengan baik latar belakang siswa agar dapat mengetahui kondisi ekonomi dan keadaan politik dalam keluarganya. Hal ini saya lakukan agar dapat berbaur dengan peserta didik, sehingga pembelajaran yang akan saya berikan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan mereka. Selanjutnya, mengenai persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Untuk persamaan menurut kelompok kami, persamaan dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan yaitu yang pertama, pentingnya memiliki aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik bisa menjadi pendukung dan menghambat proses pendidikan. Sedangkan untuk beberapa perbedaan menurut kami terkait dengan perspektif sosial, ekonomi, budaya, dan politik yaitu perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya akan mempengaruhi motivasi serta minat belajar peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Menurut kelompok kami, persamaan dari mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yaitu mengetahui latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik peserta didik. Sedangkan pada perbedaan, ada beberapa perbedaan menurut kelompok kami dari mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran, yaitu melakukan kerjasama dengan rekan sejawat dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat adanya perbedaan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik peserta didik pada bidang pendidikan.